Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan translasi berurutan dan dua refleksi terhadap dua garis jajar sumbu Y. Jadi kami akan membahas dua bagian. Yang pertama itu adalah tentang dua translasi berurutan. Jadi sebenarnya dua translasi berurutan itu apa sih? Kita ambil dari kata translasinya. Translasi itu artinya adalah perubahan posisi. Jadi dua translasi berurutan itu artinya adalah ketika suatu benda itu mengalami perubahan posisi dari posisi yang pertama ke posisi yang kedua. Dalam dua translasi berurutan, posisi pertama atau translasi pertama itu disebut sebagai T1 dan translasi kedua disebut sebagai T2. Dua translasi berurutan juga biasa disebut sebagai transformasi tunggal dan saling berkomposisi antara T1 dengan T2. Jadi di sini ada beberapa penerapan dua translasi berurutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah bermain catur. Saat kita ingin bermain catur, kita pasti perlu adanya strategi supaya kita bisa memenangkan permainan catur. Nah, strategi yang dilakukan itu pastinya dengan cara memindahkan bidak ke tempat yang tepat supaya kita bisa menyingkirkan bidak lawan. Perpindahan tersebut itu adalah contoh translasi. Jadi simpelnya di dalam dua translasi berurutan pada permainan catur ini, yaitu posisi bidak yang pertama kali sebelum dipindahkan itu dapat disebut sebagai translasi pertama atau T1, dan ketika sudah dipindahkan ke posisi selanjutnya itu disebut sebagai translasi kedua atau T2. Lalu contoh yang kedua adalah bermain mobil-mobilan. Saat kita bermain mobil-mobilan mainan, mobil akan bergerak ketika kita memberikan dorongan atau tarikan. Pastinya ketika diberikan dorongan atau tarikan, itu akan berpindah posisi. Nah, itu juga merupakan salah satu dari translasi. Jadi, dalam dua translasi berurutan, pada permainan mobil-mobilan ini, ketika posisi awal mobil tersebut, itu disebut sebagai T1, dan ketika sudah diberikan dorongan dan tarikan, dan mobil itu bergerak ke tempat yang lain, berhenti di sana, itu disebut sebagai translasi kedua atau T2. Nah, selanjutnya adalah ketika bermain prosotan. Nah, permainan prosotan dapat terjadi ketika posisi awal kita ada di posisi tertinggi atau di titik tertinggi, lalu kita meluncur ke titik yang paling rendah. Nah, perpindahan dari titik tertinggi ke titik rendah itu juga salah satu translasi. Jadi ketika dia di titik tertinggi itu adalah T1 dalam dua translasi berurutan. Nah, ketika udah sampai di titik terbawah itu disebut sebagai T2 atau translasi kedua. Sekarang kita masuk dalam notasi pemetaan dan komposisi. Yang pertama itu dari dua translasi berurutan. Jadi notasi pemetaan dari dua translasi berurutan itu dalam bentuk persamaan matriks. Jadi notasi pemetaannya itu ada T2 komposisi T1, yaitu dimana A plus C dan juga B plus D. Setelah itu akan dijumlahkan dari hasil A plus C dan B plus D dijumlahkan dengan sumbu X dan sumbu Y, dimana X dijumlahkan dengan A plus C dan Y dijumlahkan dengan B plus D. Nah, komposisi dalam dua translasi berurutan yang tadi itu ada T1 dan juga T2. Yang dimana tuh T1 terdiri dari A dan B, dan T2 itu terdiri dari B, C, dan D dalam bentuk matriks 1x1. Dan juga ada titik P atau koordinatnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kita mencari menggunakan T1 itu rumusnya itu dimana cara mencarinya itu X plus A dan Y plus B itu dengan T1 doang. Kalau dengan
T2 berarti X plus A plus C, Y plus B plus D, atau sama dengan notasi pemetaan dari dua transaksi berurutan itu, yaitu dimana A plus C dan juga B plus D. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam refleksi terhadap dua garis sejajar, itu sumbunya sumbu X. Nah, yang dimana titik P atau sumbu X atau koordinat X dan Y direfleksikan oleh M1 terhadap garis X sama dengan H, dan kemudian dilanjutkan dengan refleksi M2 terhadap garis X sama dengan K yang sejajar dengan X sama dengan H. Yaitu bayangan titik P atau sumbu X dan Y direfleksikan terhadap dua garis X sama dengan H dan X sama dengan K yang saling sejajar serta berjarak D. Yang saling sejajar berjarak D adalah D yaitu 2 plus 2D, Y tutup kurung, dimana D sama dengan K kurang H. K kurang H itu dapat dari itu tadi notasinya, dan komposisinya itu ada M1, M2 dan 2D itu dalam notasi pemetaan. Jadi M1 nya itu sama dengan X sama dengan H, dan M2 nya itu X sama dengan K. Dan tadi dijelaskan kalau X plus 2D, Y, dan 2D nya itu dimana D sama dengan K dikurang H. K kurang H itu dari M2 dikurang M1. Maka nanti hasil dari M2 dan dikurang M1 itu akan dijumlahkan dengan sumbu X, dan nanti akan didapatkan hasil akhirnya. Ini merupakan contoh soal dari translasi berurutan. Nah, kita akan baca dulu soalnya. Titik A, min 9,5 ditranslasikan oleh T1, min 2, min 1. Kemudian dilanjutkan oleh translasi T2, 7, 4. Bayangan titik A adalah, nah, kalau cerita gini kita harus menjabarkan dulu secara pelan-pelan. Min 9, min 5, artinya itu min 9 adalah X dan 5 adalah Y. Kemudian T1, min 2, min 1, min 2 itu adalah X dan min 1 itu adalah Y. Kenapa bisa gitu? Kalau ceritanya di translasi ini, yang atas itu merupakan X dan yang bawah itu merupakan Y. Makanya kita juga bisa bilang sebenarnya itu min 2, min 1. Nah, yang T2 akan sama aja, langsung kita masuk diketahui titik A. Tapi kalau kita tulis titik A aja kan kita nggak tahu nih maksudnya apa. Di titik A ini maksudnya titik awal. Titik awalnya adalah min 9,5, kemudian ditranslasikan oleh, nah berarti T1 nya adalah min 2, min 1, dan T2 nya adalah 7,4. Nah, itu merupakan diketahuinya. Kemudian kita lanjut ditanya. Yang ditanya adalah bayangan titik A. Atau bisa kita bilang juga supaya lebih gampang mencerna soalnya, itu bisa kita bilang hasil akhir ketika titik awal ditambah oleh dua translasi yang ada. Nah, langsung kita lanjut ke jawaban. Nah, untuk mengerjakan soal ini, utamakan kita kerjakan dulu nih yang translasinya. Berarti T1 akan ditambah dengan T2. Nah, tapi kita nggak bisa salah tambah tuh. Kayak tambah semua aja langsung. Nanti min 2 ditambah 7, terus ditambah min 1, terus ditambah 4, tuh nggak bisa kayak gitu. Kita harus sesuaikan yang X sama X, Y sama Y. Maka nanti hasilnya adalah min 2 ditambah 7 sama dengan 5. Berarti 5, kemudian min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Berarti 5,3 itu merupakan hasil ketika dua translasi itu sudah ditambahkan. Nah, tapi ini bukan jawaban akhir, karena kan yang ditanya itu kan hasil akhir ketika titik awal sudah ditranslasikan 2 kali. Makanya kita harus tambahkan lagi nih, titik awal ditambah dengan dua translasi yang sudah kita jumlahkan sebelumnya. Nah, jadinya nanti akan min 9 ditambah 5, kemudian 5 ditambah 3, yang hasilnya min 4,8. Ingat, dalam sistem pertambahan translasi berurutan ini, yang ditambahkan tuh X sama X, Y sama Y. Jadi nggak bisa X ditambah Y ditambah Y. Nah,
Hasilnya akan menjadi min 4,8, yang arti jawabannya itu adalah D. Selanjutnya adalah dua refleksi terhadap dua garis jajar sumbu Y. Refleksi merupakan transformasi perpindahan titik bidang melalui sifat bayangan suatu cermin. Bahasa sederhananya, jika suatu benda dicerminkan, maka akan terjadi pemantulan bayangan. Jadi, dua refleksi terhadap dua garis jajar sumbu Y adalah perpindahan refleksi yang mengalami dua kali perpindahan di mana posisi sumbu Y-nya tetap. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah jarak bangun asli dengan bangun hasil sama dengan 2 kali jarak kedua sumbu pencerminan. Dalam materi dua refleksi dua garis sejajar sumbu Y, terdapat juga rumusnya. Nah, dalam rumus ini terdapat komposisi yaitu X sama dengan H dan X sama dengan K yang berdiri sejajar dengan sumbu Y. Rumusnya kita dapat lihat dalam selanjutnya ini. Berikut ini adalah bentuk umum dari dua refleksi terhadap dua sumbu sejajar sumbu Y. Oke, jadi kita sekarang akan ke pembahasan soal contoh soal dua refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu Y. Yang pertama, ini adalah soalnya. Soalnya itu yang akan kita bahas adalah yang bagian B. Biar ku bacakan. Tentukan titik bayangan koordinat negatif 4,3 direfleksikan oleh garis X sama dengan 3 dan dilanjutkan oleh X sama dengan negatif 2. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk pertama kita catat-catat dulu poin yang akan kita gunakan, yaitu koordinat X, Y nya. X nya itu adalah negatif 4 dan Y nya itu ada 3. Terus ada juga garis X sama dengan K, yaitu negatif 2, dan ada juga X sama dengan H, yaitu 3. Sekarang kita akan masukin poin-poin ini ke dalam rumus yang tadi kita udah bahas sebelumnya. Di sini jadi 2D ditambah X, Y. Nah, tadi dibilang kan D itu sama dengan K kurang H. Jadi kita jabarkan aja jadi 2 dalam kurung K kurang H tutup kurung tambah X, Y. Terus kita tinggal masukin saja angka-angka dari poin tersebut. Jadi 2 dalam kurung negatif 2 dikurang 3 tutup kurung
ditambah negatif 4,3. Nah, tinggal dihitung saja, jadi negatif 10 dikurang 4 terus 0,3. Nanti hasilnya jadi negatif 14,3. Terus kenapa hanya X-nya yang berganti? Karena di dalam dua refleksi garis sejajar sumbu Y itu yang ganti itu hanya X dan Y-nya itu tetap. Jadi itu saja untuk pembahasan soalnya. Sekian dari pembahasan kelompok kami mengenai translasi berurutan dan dua refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu Y. Jika masih ada yang dibingungkan, bisa bertanya di kolom komentar atau chat pribadi anggota kelompok yang tertera. Terima kasih semuanya, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.